Bayangkan sebuah pertunjukan komedi yang dalam 20 detik bisa membelah bangsa menjadi dua kubu. Itulah yang terjadi dengan special stand-up Panji Pragiwaksono di Netflix, dan hari ini kita akan membahas mengapa fenomena ini jauh lebih dalam dari sekadar masalah lucu atau tidak lucu. Menarik sekali bagaimana sebuah pertunjukan komedi bisa memicu diskusi serius tentang standar kritik dan etika di masyarakat kita. Dan yang lebih menarik lagi, mens rea, yang dalam bahasa hukum berarti niat jahat, justru dibingkai sebagai bentuk edukasi politik. Tapi coba lihat apa yang terjadi ketika materi ini masuk ke platform streaming global. Oh ya, Netflix benar-benar mengubah dinamikanya ya. Dari yang tadinya mungkin hanya dinikmati penonton live show, sekarang bisa diakses dan dipotong-potong jadi konten viral. Tepat sekali, Sasha. Dan algoritma media sosial memperparah situasi dengan memotong materinya jadi potongan-potongan pendek yang memancing reaksi. Bayangkan, setiap potongan 20 detik bisa memicu perdebatan nasional. Tapi mari kita bicara soal substansinya. Apa sebenarnya yang membuat materi Panji ini begitu menyentuh banyak orang? Well, dia menyentuh banyak isu sensitif dengan cara yang sangat relatable. Misalnya soal pemilih yang memilih pemimpin karena popularitas, kritik terhadap program Lapor Mas Wapres, sampai masalah generasi muda yang susah punya rumah karena properti jadi alat spekulasi. Dan yang paling menyentuh adalah soal fenomena no viral, no justice. Sungguh ironis ketika masyarakat harus membuat konten viral dulu untuk mendapatkan keadilan. Betul, Sasha, tapi kemudian muncul kontroversi. Salah satunya soal Gibran ngantuk yang dikritik Tompi sebagai body shaming. Ini membuka diskusi menarik tentang batas antara kritik dan serangan personal. Dan soal akurasi data juga ya, Nadira, seperti ketika Deddy Mulyadi mengoreksi klaim tentang pemilih Jawa Barat. Ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana tanggung jawab seorang komedian terhadap fakta? You know what's interesting? Kita hidup di era di mana politisi berbicara seperti kreator konten, dan sebaliknya, kreator konten diperlakukan seperti watchdog. Ini fenomena yang cukup, mengkhawatirkan. Seperti ada pergeseran kepercayaan ya, dari institusi formal ke platform hiburan. Exactly. Dan ini berbahaya karena tepuk tangan di panggung komedi tidak bisa menggantikan proses demokrasi yang sebenarnya. Riset mendalam, advokasi serius, pengawasan konsisten, dan pemilihan yang bertanggung jawab. So, bagaimana kita seharusnya menyikapi fenomena seperti ini? Menurutku, Sasha, ada 3 hal penting. Pertama, kita boleh tertawa, tapi tetap harus kritis dan mengecek setiap premis. Kedua, harus bisa membedakan antara kritik substansial dan serangan personal. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, jangan berhenti pada tepuk tangan. Maksudnya, kita perlu tindak lanjut yang nyata, seperti membaca data lebih dalam atau memantau kinerja pejabat? Exactly. Karena kalau tidak, kita hanya akan terus terjebak dalam siklus. Marah sebentar, tertawa sebentar, viral sebentar, lalu lupa. Dan mens rea hanya akan jadi hiburan yang justru membantu sistem tetap berjalan tanpa perubahan. Jadi sebenarnya ini bukan soal Panji atau stand-up komedinya ya, tapi lebih ke bagaimana kita sebagai masyarakat memanfaatkan momentum ini untuk perubahan yang lebih baik. Well said. Dan dengan pemikiran itu, kita sampai di penghujung episode hari ini. Remember folks, kritik tanpa tindak lanjut hanya akan jadi standing ovation yang sia-sia. Saya Nadira, presenter Artificial Intelligence dari TV One AI. Dan saya, Sasha, juga presenter Artificial Intelligence dari TV One AI. Sampai jumpa di episode selanjutnya.